Gue gendut deh. Gue tukar nggak? Mikrofon dia nggak muat. Sabar. Muat lah. Gua doang yang gendut. Aduh enggak sih. Gue gendut banget. Muat aku kurus. Halo semuanya, welcome to Cekli Indonesia. Oke guys, jadi untuk hari ini kita mau bikin Q&A bareng anak-anak ISMA di NTUST. Yeay! Nah jadi pertama-tama kita kenalan dulu deh. Kenalan dari Mbak ini. Hai, gue Stella. Actually dari Universitas Brawijaya. Sekarang gue angkatan 2019, majoring in Food Technology. Wih. Oke, kita lanjut ke Hai semua, nama aku Gaby. Aku dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, angkatan 19, majoring in International Business Management. Halo Gaby. Hai. Dan ini ada Shwaike kita. Halo semuanya, kenalin nama gue Glenn. Gue dari Hubungan Internasional Universitas Pajajaran, angkatan 2019. Halo Glenn. Oke guys, jadi pada hari ini kita bakal nge-Q&A nih pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya kalian pasti penasaran banget nih tentang NTUST dan kayak perjalanan kita di ISMA of course. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai aja. Oke, jadi pertanyaan pertama, kenapa sih kalian milih Taiwan? Mungkin bisa dari Mbak Stella dulu. Kalau gue pribadi, karena I love Taiwan, I love the culture. Karena menurut gue Taiwan itu a perfect mix dari Western and Eastern culture. beneran gue beneran suka banget. Karena ya udah gue suka aja kayak gitu. Makanya gue pilih Taiwan. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut aja nih ya ke Mbak Gaby. Kenapa sih kamu milih Taiwan dari kayak sekian banyak negara di ISMA? Karena jujur aja waktu itu aku pas lihat course list sama university listnya, aku langsung lihatnya ke NTUST ini. NTUST. Iya, terus aku lihat course listnya kan pilihannya. Terus aku kayak, oke, I'm interested to study here gitu. Terus juga aku kayak mau bandingin aja sih culture-nya mainland sama culture-nya Taiwan. Soalnya dulu aku pernah ke mainland kan. Aku udah tahu culture-nya sana. Terus aku mau lihat aja di Taiwan kayak gimana sih. Kan mereka kan ya saudara lah ya Saudara, dulunya. ya, Tapi saudara. kan you know lah. Yes. Ya. Oke, mantap. Nah, selama di sini kira-kira apa nih culture yang kamu udah lihat beda tuh dari kedua negara tersebut? Sifat orangnya. Ke orangnya? Sifat orangnya. Jadi kalau di mainland itu ya, aku nggak tahu sih ya semua di semua kota kayak gitu atau enggak. Cuman waktu itu aku ke Shenzhen kan. Pertama mendarat di Shenzhen itu langsung disentak. Aku langsung disentak sama orang gitu. Kayak dia tuh menjaga loketnya. Aku tuh kayak mau tanya gitu kan. Ini kalau mau beli tiket MRT di mana? Dia langsung kayak you don't want to know lah. Wah. Agak ngegas kali ya. Agak ngegas mungkin ya culture-nya. Kayak di sini tuh ya. ramah-ramah banget gitu orangnya. Oke. Mungkin to strangers as well gak sih? Kayak mereka open banget ke orang asing. Iya, true. Mungkin kita bisa langsung aja Shwaike kita. Kenapa kamu pilih Taiwan? Oke, kalau aku pribadi sih karena pengen belajar Mandarin, khususnya Mandarin yang huruf tradisional ya. Walaupun di sini nggak belajar Mandarin banget karena kelasnya internasional, tapi kan di sini tuh kita bakal bisa langsung blend sama native, kita bisa langsung praktis Mandarinnya. Dan menurut aku karena dia masih tradisional, dia masih pure gitu loh, belum ada terlalu banyak yang berubah gitu. Karena aku pribadi belum biasa sama huruf yang tradisional, kan kita bisa belajar yang simplified kan. Benar. Kalau kalian nggak tahu, Mandarin itu ada dua, yang tradisional sama simplified. Nah di sini masih pakai yang tradisional. Yang tradisional rumit banget ya. Iya benar, rumit banget. Jadi kayak aku sendiri masih kaget lihat huruf yang tradisional gitu. Masih harus kayak apa ya, explore lagi lah gitu ibaratnya gitu. Jadi aku tertarik buat explore lebih jauh soal huruf tradisional, accent mereka gitu-gitu. Wow, ini edukatif banget ya Bun, gak kayak yang kedua ini. Edukatif juga. Kedua ini culture, yang itu lebih ke language ya jadinya. Nah gue dong, kenapa gue? Ya lo kenapa, Fe? Kenapa? Kalau gue sih gimana ya, gue pengen jalan-jalan sih, nggak deh, bercanda. Sorry Isma, Balikin duitnya. Isma bercanda ya. For legal purposes this is a joke, okay? Kalau gue sebenarnya ke Taiwan itu sama sih kayak Glenn. Jadi gue pengen belajar Mandarin first of all, karena gue emang pengen bisa ngomong Mandarin karena gue Cindo kan. Jadi gue pengen membawa apa ya, kayak mengembalikan my roots gitu sebagai Cindo. FYI, nggak semua Cindo di Indonesia lancar ngomong Chinese. Benar, kayak kita nggak ada yang Jakarta. Benar.
kebetulan kita juga cupu ya Cinanya Iya, ya. bener. Bener. Kalau gitu langsung lanjut aja ya kita ke struggling kalian pas daftar ISMA. Mungkin bisa nih diceritain. Apa sih yang bikin lo kayak awalnya kayak ada halang-halang apa gitu? Oke, kalau gue personally struggle gue itu karena gue daftar ISMA kayak seminggu sebelum tanggal closing. Wow. Jadi itu gue struggle banget waktu dapet English certification-nya. Jadi gue udah kayak, gue harus ambil apa? Karena kan IELTS tuh lama banget keluarnya. Terus TOEFL juga lama. Ternyata gue 14 hari ya IELTS ya. Iya, biasanya gue tinggal 7 hari waktu itu kan. Iya. Kayak gak make sense. Apakah gue Duolingo, apakah ini? Ternyata gue dapet bantuan dari kampus malah TOEFL ITP. Kayak dibantu kayak speed up cuma kayak 2 hari kelar. Jadi gue pakai TOEFL ITP. Tapi itu struggle banget karena gue mepet banget daftarnya. Wow. Hampir gagal gue daftar. Mungkin bisa di-spill Kak, TOEFL-nya berapa skornya? Ya 630 something. 630 something. Wow, panutan banget nih Kak Stella ya. Hebat. Oke, mungkin bisa nih ke Kak Gaby nih. Kira-kira apa nih struggle pas daftar ISMA? Nggak jauh beda sih sama Stella. Waktu itu aku juga struggle di ITP-nya. ITP. Waktu itu soalnya kan udah mau daftar nih. Cuman waktu itu jadwal tes nggak ada yang pas sama aku gitu. Jadi akhirnya kayak aku pernah di satu titik ya. Aku tuh udahlah nggak usah daftar kayak gitu. Udah aku tinggal, bener-bener aku tinggal gitu. Tapi ternyata si prodiku ini kan sayang sama aku. So prodiku ini sayang banget sama aku guys ceritanya. Terus kayak dia bilang, ini ada loh tes lagi 2 hari. Jadi kayak listening, reading sama writing itu 1 hari, speakingnya 1 hari, jadi 2 hari gitu. Dan aku lihat jadwalnya, oh ya ampun ini pas banget sama jadwalku gitu. Jadi akhirnya aku langsung daftar si IELTS ini kan gitu. Dan nggak kayak Stella sih, hasil IELTS-ku ini cepet banget. Jadi 3 hari itu sudah gila? keluar. Cepet Iya, banget. sungguhan. Di mana? Di IDP kalau nggak salah namanya. Wah, IDP. gila. IDP, tahu, Iya, tahu, IDP. Padahal biasanya IELTS tuh 2 minggu ya baru keluar. Iya, kemarin aku tuh lihat di online kan. 3 hari setelahnya aku tes, udah keluar Tapi dong. private course gitu suka ada yang cepet sih. Oh. Gue pernah nanya-nanya juga soalnya. I see. Tapi emang kayaknya sebenarnya struggle ISMA pada awal tuh pasti di ini ya English score ya. Karena kita nggak ada rock buat ini nggak sih, kayak timeline-nya nggak jelas. Iya, Masih kita dulu masih ya. ngeraba-raba gitu loh, jadi kayak Pas everyone is awal-awal struggling. benar. Soalnya aku juga dulu pas daftar ISMA, aku ingat banget aku daftar TOEFL-nya, aku tes TOEFL-nya itu tanggal 8. ISMA buka tanggal 13 sampai 22 kan. Nah, begonya aku tuh lupa kalau ada ini Hari Raya Idul Fitri. Pas itu, jadi kepala Idul Fitri kan. Jadi aku TOEFL, terus kayak 10 hari kerja, tapi ada Idul Fitrinya. Jadi pada akhirnya, iya nggak kehitung hari kerjanya kan. Jadinya TOEFL aku keluar, tau nggak tanggal berapa? Tanggal 21 baru keluar. Sehari sebelum nggak sih? Sehari sebelum TOEFL, sebelum ISMA ini closing. Oke, kalau Glenn gimana? Kayak mostly sama, cuma mungkin lebih kayak apa ya, selain TOEFL gitu kita lebih ke nggak ada acuan in general nggak sih. Jadi mungkin struggle-nya kayak Karena ini pertama ya. Iya. first batch. kayak pilot project lah kita gitu kan. Jadi kita emang yang pertama, dan mungkin aku bersyukur tapi kayak kita tuh berani buat coba daftar gitu loh. Karena nggak semua orang kayak tahu dan mau gitu loh. Ada yang tahu tapi banyak yang nggak mau kan gitu kan. Benar. Aduh nggak ada example, nggak ada apa, jadi kayak magar duluan atau gimana gitu. Nah Kita untuk taking the risk, Iya. nggak tahu apa returnnya. jadi ya itu kita nggak tahu aja basically di awal. Jadi mungkin kalau TOEFL aku better karena ambilnya lebih dulu dikit ya daripada teman-teman semua di sini gitu loh. Tapi tetap kayak setelah itu kan kita bingung gitu loh. Aduh next harus ngapain? But hey, we are here. Yes, amin. At the end. Alhamdulillah. Oke guys, FYI ya, untuk kalian yang takut nih untuk masuk ke Taiwan, kalian harus tahu kalau kita semua di sini itu semua course-nya pakai bahasa Inggris guys. Jadi untuk kalian yang misalnya takut untuk pakai bahasa Mandarin, atau misalnya kalian takut buat coba ke Taiwan karena nggak bisa ngomong bahasa Mandarin, itu tenang aja karena di sini pakai Inggris semua. Oke, nah mungkin kan kita ada beberapa course ya, beda-beda orang tuh biasanya pilih course yang beda-beda. Nah kalau dari kalian kira-kira apa sih course yang seru? Oke. Jadi gue tuh ada ambil satu mata kuliah namanya Social Entrepreneurship and Innovation Practicum. Jadi tuh di sono lo bakal kayak discuss case tentang sustainability dan gimana sih implement di perusahaannya, apa effort mereka, terus kayak how do we can improve that. Terus belajar tuh kayak case project, case studies. Dan juga tuh dosennya seru banget karena dia kayak lulusan London School Economic sampai PhD gitu. Wow. Dan dia tuh banyak kayak connection. Jadi dia suka invite guest speaker. Itu tuh yang kayak headnya KPMG, headnya apa, which is kayak big corporation yang Yes. dimana kalau actually learn from the industry experts
dan Wow. praktik dan kayak apa ya, yang ngelakuin langsung gitu, nggak cuma in teori. Jadi itu gue kayak oke, eye opener banget, kayak buat kayak misalkan selama ini lo tau nih SDGs cuma kayak oh ya SDGs ada 17 bla bla bla. Kita beneran actually kayak apa sih realnya gitu tuh. Real life implementation-nya Iya, gitu-gitu betul, ya. gimana sama industrinya tuh di adopnya. Wow. Kebetulan kakak Stella ini dari FTP ya. Iya. Jadi kayak gimana sih untuk bridging dari belajarnya yang dulu saintek tiba-tiba belajar kayak lebih ke kayak bisnis gitu. Oke. Ada struggle-nya nggak gitu? Sebenarnya gue emang dari FTP, jadi belajarnya kayak ya udah food, terus kayak physics and chemistry and stuff. Tapi gue emang personally itu punya personal interest in businesses and juga sustainability. Jadi sebenarnya gue udah punya kayak basic knowledge lah, nggak ada nol. Tapi untuk struggle sih not as much, karena tadi lagi tuh case by case. Karena gue nggak bisa bilang ya, karena kan gue udah punya basic knowledge. Benar-benar. Mungkin yang lain yang nggak ada, mungkin akan lebih kayak SDGs tuh apa sih? Simple itu aja sih bingungnya. Tapi thankfully karena emang kayak beneran tangible kayak case, jadi lo bisa cari tahu di internet dan banyak kayak reportnya. Wah. Bisa baca. Keren. Jadi Kak Stella ini emang pintar ya guys ya. Tidak hanya di Inggris, tapi juga di business and general knowledge. Oke, lanjut. Gaby, gimana nih? Ada course apa yang kamu paling suka? So far aku suka course yang namanya Business English Vocabulary Structure gitu. Jadi awalnya tuh kan aku kira kayak kita bakal diajari kayak vocab yang bakal dipakai buat international business gitu kan. Tapi ternyata kayak dosennya, oh ya FYI, dosen ini nggak mau dipanggil kayak professor or sir gitu. Dia minta dipanggil apa? Tahu nggak? Apa? Coach. Oh. Ya, dia minta dipanggil coach Wow. gitu. Wow. Jadi kayak kan aku kiranya kita bakal kayak belajar vocabulary yang bisa dipakai buat international business gitu kan. Nah, tapi ternyata kayak coachnya ini dia tuh kayak kasih kita pelajaran yang unik banget. Dia kasih kita insight tentang root words gitu loh. Kayak where did this word come from gitu. Berarti belajar kayak old English juga gitu. Yes. Oh, wow. Kayak itu interesting banget gak sih? Iya. Kayak Jadi you belajar can't history find of that a in language gitu Indo, ya. gitu. Yes, Heeh. benar. Kayak filsafat. Ya. Kayak filsafat tapi bahasa Tapi gitu bahasa. ya. Terus dia juga kayak aside from that ya, dia juga kayak kasih kita tips how to present gitu sih. Present. Present Yes. coach style gitu. Oh, makanya dipanggilnya coach gitu ya. Yes. Wah, keren. By the way guys, kalau kalian lihat ada Luisa Coffee di sini, ini kita nggak di endorse ya guys. Untuk endorse mungkin, tapi ya Indonesian Brand Ambassador mungkin ya bisa buka cabang di Indo terus endorse Ini kita. kayak janji jiwanya Indo gitu. Yes, ini lumayan terkenal guys di Taiwan by the way. But ya kita nggak di endorse, oke, jadi putar aja. Ke Glenn nih, apa Glenn? Oke, kalau so far course favorite aku di sini tuh Selected Readings on International Business and Economics. Jadi walaupun namanya readings, itu tuh bukan yang baca jurnal banget gitu loh, tapi kita juga dikasih pemahaman soal perspektif orang Taiwan soal bisnis di sini gitu loh. Dan maybe bukan orang Taiwan aja ya, karena dosennya juga itu kebetulan orang dari European nations, dari Jerman tepatnya. Dan dia tuh ngasih insight juga dari gimana ethics bisnis di Eropa, terus gimana sih yang kayak SDGs implementation dalam bisnis. Jadi ini ada relate sama sustainability juga ya gitu. Dan itu tuh menurut aku kayak apa ya, topiknya broad tapi kita tuh dapat banyak perspektif baru gitu loh. Jadi kan apa ya, culture-nya banyak yang beda ya. Orang Taiwan itu cenderung lebih pemalu menurut aku dibanding orang Indonesia yang lebih outgoing to speak something like that. Jadi cara nerapin bisnisnya juga pasti kan beda gitu ya. Dan kita tuh ngelihat dari literatur gimana sih secara global, secara Taiwan, secara Indonesia itu beda gitu loh penerapannya gitu. Dan mana sih yang secara business ethics di sini nggak oke atau di sana oke gitu. Dan menurut aku oke banget sih karena kita jadi dapat new knowledge lah soal bisnis gitu. Beda guys, di sini kayaknya kita kebanyakan bukan dari jurusan bisnis tapi sukanya yang bisnis ya. Wow, ini emang Aku doang yang bisnis. Ini esensi ESMA ya guys. Jadi emang pemerintah kita pengennya kita itu untuk explore another thing outside of our major. Jadi this is what we're doing, okay ya, and what you guys should too. Oke guys, jadi kan kita udah ngomongin yang baik-baik nih ya dari tadi. Nah aku sekarang mau tahu nih, kira-kira kalian ada nggak sih kepikiran kayak kekurangan kuliah di Taiwan atau enggak kayak daily life in Taiwan gitu? Kalian ada kayak hal yang menurut kalian kurang gitu? Atau kalian susah untuk adapt with this thing gitu? Lack of trash bin. Jadi kan kita di Indo kebiasaan twing bom. Iya. Sekarang gue harus sampah gue bawa pulang. Gue taruh, gue mesti tunggu sampai ke dorm dulu baru ada tong sampah, atau gue nyari shovel dulu baru tong sampah. Terus gue harus jalan kemana-mana, which is capek. Itu pun harus dipilah-pilah lagi kan. Bener ya, karena di sini tuh regulasi Kalau untuk recycle recycle-nya gede ya guys. Jadi di sini
recycle-nya itu super strict. Jadi kalian harus pisahin, benar-benar pisahin. Jadinya untuk buang-buang sampah tuh nggak boleh sembarangan gitu. Mungkin karena itu ya jadinya trashnya dikit. Tapi Trash bin-nya. tipsnya kan tinggal ke Sevel, buang aja. Sevel. Nggak butuh throw out. I see. Oke. Oke, bisa lanjut nih ke Gaby. Apa nih yang menurut kamu bisa yang menurut kamu kayak susah gitu di Taiwan? Toiletnya sih, soalnya kayak nggak ada semprotan gitu loh. Kalau we girls, ya kalau nonton ini you guys are girls gitu kan, you know the struggle. Kalau we are struggling with hygienic stuff gitu kan. Kalau nggak ada semprotan tuh kayak Gak cuma cewek sih, susah cowok banget. juga Iya, susah iya. kalau nggak ada ini. Iya. Ya karena kita orang Indo kan ya, butuh namanya bidet. Tapi ini kan kayak baru awal-awal gitu ya, so we hope we can adapt gitu. Kalau misalnya Glenn nih, gimana nih? Apa yang menurut lo kayak susah gitu di Taiwan ini? Menurut gue yang agak beda ya, yang kayak kaget dikit susah, itu dapat makanan yang bumbunya strong. Jadi di sini tuh mungkin bumbunya lebih less tasty, less lebih nggak berasa lah dibanding Lebih itu. dikit Less micinnya micin. ya. Jadi kayak pertama-tama agak kaget gitu. Terus kalau minuman juga kayak nggak terlalu manis, kayak gitu-gitu deh. Karena mungkin lidah mereka sama kita beda gitu taste-nya. Jadi kita emang kaget pas nyampe gitu. Cuman ya menurut gue that's a good thing sih, karena kita jadi That's a belajar good thing. mengurangi gula Biar dan jadi mengurangi lebih garam. sehat gitu kan. Terus kayak di sini by the way aja, jadi di sini itu gampang banget untuk kemana-mana jalan kaki atau pakai bike. Bahkan bike yang dari government itu tuh ada di mana-mana, ada, itu murah banget guys. Jadi untuk aku sendiri kayak ke kampus tuh naik bike gitu loh 3 km dan kayak I'm fine with it karena Iya, kayak tadi sekalian dorm olahraga. Ya jadi ini bertiga di dorm dan aku sendirian di kosan. Oke guys, nah ini kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir kita nih. Menurut kalian apakah orang-orang should choose Taiwan? Why they should choose Taiwan for their ISMA journey? Yes, karena tadi lagi gue balik bilang mereka tuh culture blend between Western sama Eastern. Dimana kan kita Indo masih Eastern. Yes. Kita nggak bisa totally adapt sama yang Western things. Kita butuh kayak balance in between. Nah di sini Taiwan perfect things buat orang yang mau ngerasain itu. Jadi nggak Eastern banget tapi nggak Western banget juga ya. Jadi kayak mereka adapting Western culture, the freedom ke Eastern culture kita yang konservatif kayak gitu. Yes, agree. Kalau misalnya dari Gaby gimana nih Gab? Kenapa orang-orang should choose Taiwan? Kalau menurut aku sih karena di sini emang enak aja sih menurutku. Di sini kan kayak US-nya Asia. US-nya Asia and the people are really kind gitu menurutku. So, yeah, it's a good choice. Good choice ya untuk Yes. orang-orang karena orang-orangnya baik guys. Jadi kayak kalian nggak perlu takut gitu guys gitu. Kalau kalian kayak nggak bisa ngomong Chinese gitu, mereka mau ngerti kok gitu. Kalau kalian bisa ngomong Chinese ya, mereka kayak bakal ngepelanin gitu tempo ngomongnya. yes, It happened yes, to me gitu. yes, Jadi kayak aku, tuh apa sih? Kayak ipian mah aku kayak gitu kan. Kayak terus dia ngepelanin temponya. Kalau emang nggak ngerti, baru pakai bahasa Inggris gitu. Waduh, mantap. Pokoknya lo nggak bisa Mandarin juga hidup di sini. Iya bisa ya, bisa kok. Orang-orang di sini kalau di Sevel juga jago kok guys bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk ngomong pakai bahasa Inggris di sini. Oke, kalau untuk Glenn gimana Glenn? Oke, mungkin kalau gue emang kalian you should choose Taiwan ya kalau misal mau ISMA. Karena pertama kalian bisa ngerasain public transportation, pedestrian yang benar-benar well maintained gitu loh. Maksudnya kita juga bisa belajar untuk kayak hidup mengikuti norm mereka gitu loh. Dan bisa kita bawa ke Indonesia jadi budaya baik gitu loh. Misalnya kayak kita kasih space di eskalator buat mereka jalan lebih cepat karena ada norm kayak gitu. Kita nggak biasa, kita suka ngeblok eskalator maybe gitu kan. Jadi itu budaya bagus menurut aku bisa dibawa sih di public transportation, apalagi di kota-kota besar kayak Jakarta yang udah ada MRT. Itu orang commute tiap hari butuh cepat segala macam. Kita udah tahu dengan norm-norm kayak gitu, norm recycling, norm soal cycling yang bener. Karena di sini sepeda banyak banget. And then you guys should adapt with the cycling behavior yang menurut aku sih mereka teratur gitu loh. Jadi kalian harus nerapin gitu loh. Jadi boleh banget sih milih. Ditambah juga convenience store kayak 7-Eleven, Family Mart. Wah, Itu di mana-mana. Di mana-mana. Dan makanannya delicious. Mantap. Udah cashless juga kan, pakai Iya, easy card. Udah, kalian pakai easy card, nggak perlu bawa duit kemana-mana juga bisa gitu loh. Oke guys, jadi itu aja untuk video gue hari ini. Thank you banget udah nonton and see you next time. Bye.